Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam untuk junjungan kita, manusia paling mulia, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Abdullah Haidir. Ahlan wa sahlan Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Yang kami cintai karena Allah, jemaah yang sudah hadir di Majelis Muslimah Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah wa syukurillah Allah beri kita kemudahan untuk bisa hadir pada kajian pada pagi hari ini. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan doa menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan amal perbuatan yang diterima. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah, saatnya kita menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dengan tema qanaah, puas dengan apa adanya. Dan setelahnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Baiklah kepada Pak Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis ukhuwah, ya, majlis mahabbah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis persaudaraan, ya, majlis kita dapat saling mencintai. Semoga kesemua ini menjadi sebab turunnya barokah Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang baru, ya. Ini lengkapnya, kalau biasa di beberapa kitab disebut babul qanaah, ya. Tapi kalau lengkapnya babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaqi wa dhammi su'al min ghairi darurah. Betul nggak sampai situ? Ya, babul qanaah, ya. Jadi bab tentang qanaah. Di situ judulnya panjang apa pendek? Hah? Panjang juga. Ya, sebab di sebagian kitab cuma qanaah saja. Bab tentang qanaah. Qanaah itu artinya apa, Bu? Menerima apa yang didapatkan, apa yang ada. Ya.
Tapi ini bukan berarti dia diam saja. Ya, bukan pasif. Ya, dia nggak kerja, nggak apa-apa, lalu dia prinsipnya apa? Saya mah terima aja apa yang ada. Tidak, ya. Itu bukan qanaah namanya. Ya, itu namanya malas. Ya. Lalu dia bilang apa? Saya terima apa yang ada. Tidak. Qanaah ini orang udah ikhtiar, sudah usaha, mencari penghasilan. Lalu dia mendapatkan penghasilan, maka apapun yang dia dapatkan, dia qanaah. Terima apa yang sudah ditakdirkan sebagai rizkinya. Ya, kadang dapat banyak, kadang sedikit, kadang untung besar, kadang rugi besar. Ya, begitulah kehidupan. Nah, kita diajarkan untuk punya sifat qanaah. Ya, menerima apa yang ada. Ya, mensyukuri apa yang ada. Ya, selebihnya kita tetap dituntut untuk ikhtiar, untuk berusaha semaksimal yang dapat kita lakukan. Kemudian wal afaf. Ya, afaf. Ini kadang-kadang buat nama orang nih, afaf ya. Ada lagi namanya afif. Ada lagi namanya ifah. Sama tuh semuanya artinya. Ya, secara umum ifah itu menjaga diri dari sesuatu yang tercela. Ya. Menjaga diri dari perbuatan maksiat itu ifah. Begitu ya. Bukan hanya yang maksiat, yang kira-kira samar-samar pun dia hindari ifah. Ya, kalau orang Indonesia bilangnya apik. Ya, kalau apik itu ya kurang lebih seperti itu juga. Ya, apa ya? Dia misalnya apik gitu ya, apa-apa barang dijaga, dirawat gitu ya, nggak rusak. Nah, ifah itu sifat kayak gitu. Termasuk ifah juga, ya, apa istilahnya ya? Nggak suka minta-minta, ya, nggak suka minta-minta, menjaga diri. Wal iqtisad fil ma'isyah. Al iqtisad ini kalau bahas sekarang iqtisad itu ekonomi ya, tapi iqtisad di sini maksudnya apa? Ya bahasa kita hemat lah ya, hemat dalam kehidupan, ya. Ya, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkan uang. Wal iqtisad fil ma'isyah wal infak, dan mengeluarkan harta. Ya, maksudnya infak di sini ya belanja ini, belanja itu, infak. Wa dzammis su'al. Ya, wa dzammis su'al. Dan bab ini juga tentang apa? Tentang mencela atau celaan ya terhadap sikap apa? As-su'al, suka minta-minta. Tadi kan ifah itu bab atau sifat yang baik. Tidak suka minta, berarti kebalikannya perbuatan suka meminta-minta min ghairi darurah, tanpa ada kebutuhan, tanpa mendesak. Senangnya minta aja. Ya, ya. Padahal nggak mendesak, dia minta. Nah, itu nggak bagus ya dalam sebagai sebuah kepribadian. Ya, memang sih tabiat kita biasanya apa Bu? Enakan diberi apa enakan memberi? Memberi ya, bagus alhamdulillah. Meskipun tabiatnya orang kalau diberi senang apa enggak? Senang, ya, lebih senang diberi, gitu ya. Bagus kalau kita sudah senang memberi. Ya, meskipun memang manusiawi orang kalau dibagi hadiah dikasih ini senang, ya, senang. Nah, secara umum tidak mengapa, senang. Ya, cuma ya, jangan sampai akhirnya dia jadi suka meminta-minta, begitu ya. Baik, ini tentu adalah bab yang sangat bagus sekali ya buat kepribadian kita ya, agar melatih diri kita untuk bersikap baik ya, bersikap mulia, bersikap terhormat ya. Jangan sampai masalah-masalah yang terkait soal harta ya, itu dapat merusak akhlak dan kepribadian kita.
Qala Allah Ta'ala, al-muallif penyusun kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan beberapa ayat terkait dengan bab ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbah. Tidaklah ada yang melata. Dabba ya itu melata. Melata di sini maksudnya apa yang berjalan di muka bumi, ya makhluk hidup. Apa saja ini sebenarnya, bukan cuma manusia, hewan, binatang, termasuk tumbuhan. Ya, fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali semuanya sudah Allah tetapkan, Allah jamin rizkinya. Ya, jadi rizki kita ini sudah ada penjaminnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang jangan takut soal rizki. Ya, jangan takut di sini bukan berarti lagi-lagi nggak bekerja, tetap bekerja, tetap berusaha. Rizki itu sudah Allah tetapkan dan atur. Ya, jangan kemudian masalah rizki dibuat seakan-akan membuat orang pusing, tidak bisa tidur, mikirin tiap hari. Ya, padahal rizki itu memang sudah ada ketetapan dan ketentuannya. Ikhtiar saja, usaha saja. Apa yang didapatkan, itulah rizki yang telah Allah tetapkan. Ya, itulah yang Allah tetapkan. Ya, makanya penting lagi ini memang sifat qanaah ini. Ya, agar jangan sampai ya seseorang ya habis hidupnya hanya untuk memikirkan rizkinya. Ya, padahal ada satu yang sangat penting untuk dipikirkan, yaitu amalnya. Ya, makanya sering dikatakan oleh orang bijak, soal rizki sudah Allah jamin. Yang belum ada jaminannya ini kita masuk surga atau tidak. Maka yang tidak boleh kita kalahkan adalah bagaimana kita berusaha, ya, memantaskan diri kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ya, ini terkait dengan sedekah, infak, zakat. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang fakir. Uhsiru fi sabilillah, yang terkepung di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi. Ya, mereka nggak bisa pergi ke sana sini di muka bumi. Ini maksudnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, itu kadang-kadang nggak sempat ke sana kemari untuk jualan, untuk bisnis, untuk usaha. Orang-orang usaha, dia sibuk berjihad di jalan Allah. Begitu ya. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak paham menganggap mereka orang-orang kaya. Padahal mereka ini sebenarnya sangat membutuhkan. Ya. Cuma mereka ini punya sifat iffah. Iffah itu apa tadi? Ya, menjaga diri, tidak suka minta-minta, tidak mengasih tahu bahwa dia sebenarnya sangat membutuhkan, gitu ya. Ya. Jadi ini juga semacam teguran kepada kita, ya, kalau kita memberikan sedekah, memberikan bantuan, betul-betul cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kadang-kadang ada orang-orang yang sebenarnya butuh tapi dia nggak ngomong-ngomong, malu dia bicara ke sana kemari. Sementara ada orang yang sebenarnya dia nggak butuh tapi dia pinter ngomong. Oh, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Akhirnya dia dibantu. Padahal dia cukup. Ya, padahal dia cukup. Ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, cuma dia nggak berani ngomong, dia malu atau dia menjaga dirinya. Nah, itu hendaknya juga dijadikan sebagai sasaran atau objek dari orang-orang yang hendaknya dibantu. Ya. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa mengenali mereka dari tanda-tanda mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka nggak minta-minta sama orang, ya, minta-minta mendesak-desak dan seterusnya.
Ya, jadi di satu sisi ini menggambarkan satu sifat yang sangat baik, yang sangat bagus di mana orang betul-betul menjaga dirinya, tidak gampang meminta-minta, ya, menerima apa yang ada, begitu ya, ya, sehingga orang-orang kira dia kaya, dia berkecukupan. Ya, lihat tampilannya biasa, gayanya biasa, dan seterusnya. Padahal dia mungkin karena kesibukannya, karena tugas-tugasnya, nggak sempat berbisnis, nggak sempat berusaha, nggak sempat bekerja seperti orang-orang. Ya, dia mungkin punya tugas-tugas dalam dakwah, dalam jihad, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu. Nah, ini juga tentang ciri orang beriman, ciri orang bertakwa. Walladzina idza anfaqu, dan mereka yang apabila infak di sini maknanya umum, membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apa mereka sifatnya? Lam yusrifu. Ya, kalau mereka membelanjakan kepentingan atau keperluannya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini mungkin jadi pengingat kita nih, ya, sebab kadang-kadang apalagi pada zaman sekarang, ya, tukang dagang tuh pinter banget, ya, ya, menawarkan barang, produk-produk, ya, produsen-produsen. Kita udah punya HP bagus, ada produk lagi yang lebih bagus, ya. Waduh, ini kayaknya bagus nih kalau kita beli. Padahal baru juga beli sebulan yang lalu, setahun yang lalu, ada lagi produk yang bagus, entah HP, entah mobil, entah apa, segala macam. Ya, akhirnya orang keluarin lagi uang lagi, keluarkan uang lagi, ya. Lam yusrifu, ya, tidak berlebihan. Ya, ini mungkin penting juga kita perhatikan, ya. Kadang-kadang kita suka terbawa mode, ya. Terbawa mode, ya. Kemarin saya baca ada tas, nih, maaf nih ibu-ibu nih, ada tas yang harganya miliaran. Ada emang Bu, tas harga miliaran? Ada, tas harganya semiliar. Ya Allah, tas semiliar. Ya, apa rasanya tas semiliar itu? Enak di bawahnya kali ya? Adem ya? Nggak kebayang ya, tas ibu-ibu harganya 1 miliar. Ya, rasanya ratusan juta aja udah kemahalan, jutaan pun mungkin sudah terasa mahal, ya. Ya, lam yusrifu, hendaknya tidak perlu berlebih-lebihan seperti itu, ya. Untuk apalagi kalau biasanya memang hobi atau apa, biasa kan suka dibentuk-bentuk kan tuh, oh, lagi rame pohon, wah, pohon harganya 100 juta. Ya, dulu ada tuh pohon apa tuh namanya dulu? Pohon gelombang cinta katanya, apa namanya? Saya pernah kemarin beberapa bulan lalu main ke rumah saudara, ya, kemudian ditawarin, lu mau nggak lu tuh pohon itu? Tuh gelombang cinta, dulu mah harganya jutaan, karena mah nggak laku katanya. Saya suruh bawa pulang satu, ya. Ya, jadi kadang-kadang itu kan cuma mode-mode gitu ya. Dulu adalah batu cincin gitu ya, macam-macam begitu. Ya, lalu orang ngeluarin duit ratusan juta untuk hal seperti itu. Lam yusrifu, seharusnya dia, ya, bahasa kita eman-eman lah, bukannya pelit, ya. Tapi kalau memang uang tersebut dikeluarkan jelas maknanya, tujuannya apakah untuk sekolah anak, untuk membantu orang, untuk apa, nggak apa-apa, bagus banyak pun, ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar kesenangan-kesenangan pribadi, itu yang hendaknya dibatasi. Walam yakturu, ya, tapi Al-Quran ini adil, ya. Jangan sampai karena dilarang berlebih-lebihan lalu akhirnya orang pelit, ya. Apa pelit itu? Medit, ya. Lam yakturu, dibatasin banget begitu, ya. Ya, sampai anak-anak makan telur 1 dibagi 2 misalnya. Padahal dia bisa beli yang cukup, ya. Walam yakturu, ya, jangan sampai juga, ya, sangat dibatasi, sangat kekurangan, padahal dia mampu. Nah, itu juga nggak benar. Wa kana baina dzalika qawama, ya, tentu patokannya adalah yang sedang, ya, yang biasa, yang standar, yang wajar, begitu. Ya, itulah Islam mengajarkan hal seperti ini terkait dengan infak atau
mengeluarkan anggaran atau pembelanjaan sehari-hari. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fungsi diciptakan dan keberadaan kita di dunia ini. Ini yang harus kita pahami betul. Meskipun ini kadang-kadang sudah sangat kita tahu, tapi dalam kehidupan kita suka lalai. Ya, kehidupan kita ini tujuannya apa? Ya ibadah sudah. Ya, ibadah. Meskipun orang-orang akan bilang untuk ini, untuk itu dan seterusnya, kita ini tujuannya untuk ibadah. Maka segala sesuatu yang ada pada kita, apakah tenaga, apakah harta, apakah ilmu, bahkan jabatan, kedudukan, semuanya hendaknya kita gunakan dan kita arahkan untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, ibadah juga bukan berarti kita kemudian setiap hari sujud, ruku begitu. Tidak, ibadah itu bagaimana hidup kita betul-betul diarahkan untuk menghamba dan mewujudkan ketaatan kepada Allah. Begitu ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kehilangan orientasi. Kadang-kadang dalam hidup ini karena memang sedemikian rupa begitu ya, awalnya sih kita betul ibadah, tapi lama-lama karena sibuk kerja, sibuk karir, kayaknya cuma itu aja yang dia tuju, itu aja yang dia cari. Ya, sampai dia lupa ibadah. Ya, gara-gara sibuk kerja, sibuk nyari uang, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah. Ya, padahal urusan dunia itu, ya kalau boleh dibilang ya, itu dibilangnya selemperan saja, utamanya ibadah. Ya, utamanya ibadah. Ya, jadi jangan sampai orang malah sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya sampingan. Ya, utamanya dia tinggalin. Bukannya nggak boleh, ya, tapi harus paham dia, tujuan utamanya apa. Ya, ibarat petani nanam padi di sawah, tujuannya nanam padi. Ya, lagi nanam padi, dia lihat ada keong sawah, ada ikan lele, ada belut. Ya, akhirnya besok-besok malah nyarinya ikan lele dan belut aja, padinya ditinggalin. Ya, tujuan utamanya ditinggalkan. Ya, itu kerugian. Ya, justru kita harus jadikan tujuan utama itu. Yang lain kita jadikan sebagai sarana. Ya, sebagai alat bagi kita untuk beribadah. Insya Allah kalau orang jadikan ibadah sebagai tujuannya, dunianya ikut. Ya, insya Allah. Tapi kalau orang kejar dunianya, ibadahnya ditinggalkan, kadang ibadahnya sudah kadung hancur ditinggalkan, dunianya pun belum tentu dia dapatkan. Ya, rugi dua-duanya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Ya, jadi Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah tidak butuh dari kita apa? Rizki. Oh, kita kasih upah nih sama Allah, makanya karena kita merasa berjasa, Allah telah menciptakan kita, kita kasih duit, kita kasih makan. Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh. Yang Allah minta dari kita ibadah. Udah itu aja. Yang nggak perlu minta apa istilahnya ganti rugi segala macam, tidak. Yang Allah inginkan dan minta dari kita adalah kita beribadah kepadanya. Maka jangan sampai nanti perkara-perkara dunia, perkara-perkara materi membuat kita lupa. Ya, membuat kita lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya, yang namanya kaya bukan karena banyaknya harta. Al-ard di sini maksudnya al-mal. Walakinnal ghina, yang namanya kaya, yang namanya orang yang berkecukupan, ghinan nafsi, adalah orang yang
jiwanya dan hatinya berkecukupan atau kaya, atau disebut dengan kaya jiwanya. Ya, ini sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali yang sering dikutip ya. Ya, dan ini betapa penting ya, betapa kita hendaknya tidak hanya sekedar melihat patokan materi sebagai satu-satunya patokan untuk menilai orang. Ya, kalau dia kaya kita anggap bagus, baik, ya, berkualitas, berhasil, padahal ya sering kita dapatkan ya kekayaan justru seringkali menjadi sebab kesengsaraan, sebab kerugian, sebab jatuhnya martabat dan nama baik. Kalau apa? Kalau jiwanya juga tidak sehat. Kalau jiwanya sakit. Ya, kalau jiwanya tidak kaya. Ya, maka yang penting bagi kita adalah menjaga dan merawat jiwa kita. Menjaga dan merawat jiwa itu yang paling pas dan tepat tentu saja dengan keimanan, dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Ya, dan ini sesuatu yang juga sangat dapat kita lihat ya secara faktual. Ya, bagaimana orang kalau jiwanya tidak sehat, dia punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, akan sangat merusak kehidupannya, bahkan ya, kehidupan orang lain. Ya, maka penting sekali kita membina terus jiwa kita, hati kita, ruh kita, ya, agar sehat, ya, agar tumbuh dengan baik. Ya, maka insya Allah orang kalau hatinya dan jiwanya sehat, ya, seberapapun harta yang dia miliki tetap akan bermanfaat dan memberikan kebaikan. Tapi yang berat adalah kalau hatinya tidak sehat, jiwanya tidak sehat. Ya, punya harta yang banyak sekalipun akan memberikan keburukan. Kadang yang lebih miris lagi, sudah tidak sehat jiwanya, hartanya tidak punya. Itu juga tidak jarang terjadi. Ya. Maka ini juga menjadi tanggung jawab kita juga. Ya. Baik, kemudian wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang yang telah masuk Islam, yang beragama Islam, yang meyakini keyakinan Islam. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ya, hendaknya kita selalu sadari ketika Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, maka itu sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ya, jadi jangan remehkan nih bahwa kita ini muslim. Ini sudah merupakan kenikmatan luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang baru menemukan Islam setelah 40, 50, 60 tahun. Ya, setelah perjalanan panjang, kadang-kadang melalui berbagai macam ujian dan cobaan, baru dia menerima Islam. Kita alhamdulillah sejak lahir dari orang tua yang muslim, dididik dalam ajaran Islam. Ya, mestinya setiap kita menyadari ini keberuntungan yang sangat besar yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, kita pegang baik-baik. Ya, jangan sampai ya hanya karena ini dan itu dia tanggalkan Islamnya, dia tinggalkan Islamnya. Ya, sekarang dia tidak sedikit ada orang-orang yang gampang saja dia ninggalin Islam. Ya, karena hanya pengen nikah dengan ini, karena pengen dapat harta, pengen dapat jabatan, dan seterusnya. Ya, kalau orang mengerti bagaimana berharganya Islam, ya, jangankan dengan tawaran yang kayak gitu, dengan ancaman kematian sekalipun, dia tidak akan keluar dari Islam. Ya, sebab ketika dia keluar, ya sudah, hilanglah semua keberuntungan yang telah Allah berikan. Ya, tidak sebanding apa-apa dibanding
kenikmatan dan kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Makanya kalau lihat para sahabat bagaimana mereka menjaga Islam, itu contoh luar biasa. Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa, dia tetap menjaga Islamnya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ibunya bilang apa? Kalau kamu tidak kembali menjadi orang kafir, saya mau bunuh diri. Wah, ancamannya nggak tanggung, ibunya yang ngancam. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada masa-masa awal dakwah Rasulullah. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, ibu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, saya nggak akan kembali kepada kekufuran. Begitu. Ya, kuat. Ya, kuat. Ya. Ada juga namanya siapa? Ummu Sulaim. Nah, ini cocok nih buat kasus-kasus yang banyak sekarang. Jadi Ummu Sulaim itu dilamar oleh namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah waktu itu masih kafir. Ya, Abu Thalhah ini sudahlah ganteng, gagah, kaya. Ya, kira-kira gimana sekarang tuh? Ganteng, gagah, kaya, ngelamar. Ya, kata Ummu Sulaim, orang seperti kamu ini memang kalau ngelamar, ngajak nikah nggak bakal ditolak. Ya, tapi saya muslimah, saya beriman, kamu kafir. Kalau kamu beriman, saya siap menikah. Begitu. Bukan malah kita yang tarik. Gitu ya. Justru kalau bisa kita yang menarik dia menjadi seorang muslim. Itu artinya apa? Karena Islam itulah yang berharga bagi dirinya. Qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang yang telah berislam. Wa ruziqa kafafan. Dan beruntunglah orang yang telah diberi rizki kafafan. Kafafan itu dia kata kaf. Kaf itu apa? Seraup, ya. Orang kalau rezeki cuma segini, banyak apa sedikit? Ya, cuma dapat segini, ya. Tergantung yang diraup ya. Kalau diraupnya beras sedikit emang. Tapi kalau emas gimana segini? Banyak. Seraup emas ya. Tapi maksud di sini waruziqo kafafan, orang yang diberikan rezeki seadanya, sedikit. Ya, kafa dari kata kaf itu artinya sedikit. Artinya apa? Rizki walau sedikit itu saja sudah merupakan nikmat Allah yang besar, ya, yang layak disyukuri dan harus disyukuri. Ya, kadang-kadang memang ya kita ini repotnya sering patokannya yang di atas, yang lebih. Ya, padahal kalau lihat di bawah lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi orang dapat kerja, gaji, UMR, ya segala macam. Ya biasanya memang masih ngeluh-ngeluh, padahal banyak orang yang nyari kerja nggak dapat. Ada yang sudah kerja kena PHK dan seterusnya. Ya banyaklah ya. Makanya memang dianjurkan untuk sering-sering melihat ke bawah. Ya agar apa yang kita dapatkan kita syukuri. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atahu, dan Allah memberikannya sifat qanaah ya dengan apa yang dia dapatkan. Ya, rawahu Muslim. Ya. Jadi terima dengan apa yang ada. Ya. Ya tentu ini maknanya lagi-lagi kita katakan bukan berarti kita tidak ikhtiar. Kita tetap ikhtiar. Boleh nggak kita mencari yang lebih? Silakan. Mencari yang lebih silakan. Tapi ada dua hal yang penting. Pertama apa? Yang ada tetap disyukuri. Diterima. Ya, jangan seakan-akan yang ada dia tidak anggap sebagai rizki atau nikmat dari Allah. Ya apaan gaji cuma segini? Kadang-kadang suka begitu kan. Uang cuma segini. Tidak dianggap sebagai nikmat Allah. Tidak keluar rasa syukurnya. Itu enggak qanaah seperti itu. Termasuk orang yang enggak qanaah, wujudnya apa? Dia cari yang lebih, tapi dengan cara yang diharamkan. Ya. Silahkan mencari yang lebih, mencari tambahan, tapi jangan sentuh dan jangan masuk wilayah-wilayah
yang telah dilarang dan diharamkan. Ya. Nah, sekarang banyak itu tawaran-tawaran, ya. Perkara-perkara diharamkan, nipu orang, menzolimi, ya, praktek-praktek penipuan dan seterusnya, ya, praktek riba, apalagi yang lain, yang kadang-kadang orang tergiur, ya. Kadang orang tergiur karena pengen dapat lebih, ya, pengen dapat lebih, akhirnya apa? Seringkali yang lebih nggak dia dapatkan, yang ada hilang juga akhirnya. Ya, udah dapat uang segala macam, ada tawaran nih. Wah, lagi yang ramai sekarang, masih ramai aja tuh ya, investasi bodong masih ada aja itu. Ya, masih ada aja yang kena. Ya, kadang-kadang yang kena juga tokoh, selebritis, segala macam. Begitu ya. Ya, padahal sering, ya, saya sering katakan penawaran-penawaran kayak gitu dari segi syariat pun sudah tidak boleh. Ya, kalau ada orang nawarin silakan investasi ke saya 1 juta, 10 juta setiap bulan dapat 10% dari modalnya, itu riba. Itu riba. Kecuali kalau dibilang dapat 10% dari keuntungan yang didapatkan, nah itu boleh. Tapi kalau langsung kita dapat nanam 10 juta, 100 juta, setiap bulan kita dapat 5% dari 100 juta, fix, itu riba. Mau itu benar atau enggak benar, riba. Seandainya benar tiap bulan kita dapat, enggak boleh kita dapat. Enggak boleh kita terima. Benar, meskipun keseringan yang terjadi, awalnya sih benar, sebulan dikasih, 2 bulan dikasih, 3 bulan dikasih, kadang-kadang akhirnya kita tertarik, wah kalau kita naruh lebih banyak lagi dapat untungnya. Akhirnya duit yang ada di kas, minjam segala macam, disetorin. Ya, kabur dah dia. Bawa ada tuh uang puluhan miliar, ratusan miliar segala macam. Ya, banyak yang tertipu. Ya, maka penting punya sifat qanaah. Ya, sekali lagi, qanaah bukan berarti kita nggak ikhtiar, bukan berarti kita nggak boleh mencari yang lebih. Silahkan ikhtiar, tapi syukuri yang ada. Silahkan nyari yang lebih, tapi jangan masuk perkara-perkara yang diharamkan. Apalagi kalau sudah ujungnya nipu orang, menzolimi orang, merugikan orang. Itu lebih besar lagi. Baik, kemudian Wan Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Dari Hakim bin Hizam, dia mengatakan, aku meminta sesuatu kepada Rasulullah, dia berikan. Ya. Jadi memang Rasulullah itu tipikalnya kalau ada orang yang minta dan dia ada, nggak ada istilah dia nolak, mesti dia berikan. Tsumma sa'altuhu fa'atani, lalu dia minta lagi, ya, lalu dia minta lagi, diberikan lagi sama Rasulullah. Kata Hakim bin Hizam ya, tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi, fa'atani. Ya, ini Rasulullah ya. Kalau kita kan ada orang datang, ada kebutuhan datang, masihlah kita kasih. Besok datang lagi dia, minta lagi. Kira-kira gimana kita? Ya, kalaupun kita kasih mukanya udah lain. Ya. Datang lagi, besok lagi, pintu dikunci udah. Itu kita lah ya. Ya, Rasulullah tidak. Datang, minta, dikasih, minta, dikasih, minta, dikasih. Ya, tapi Rasulullah bilang apa? Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Tapi Rasulullah kasih nasihat. Wahai Hakim, harta itu khadirun hulwun. Khadir itu apa? Hijau. Hulwun apa? Hulwun itu manis. Jadi tipikal harta itu, khadir hijau itu gambaran apa? Hijau itu gambaran apa, Bu? Enak dilihat. Nah, orang kalau mandang, ya, pemandangan yang mana? Yang hijau apa yang hitam? Yang hijau ya. Jadi pemandangan itu yang enak hijau. Hulwun manis, enak dirasakan. Biasanya harta itu apa yang enak dipandang, apa yang enak dimakan lah, kurang lebih seperti itu. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Siapa yang menerima harta, mengambil harta bisakhawati nafsin. Ya, sakhawa itu di sini jelaskan adamul isyraf ila syai' wa tama' fihi wal mubalat bi wasyarrah. Ya, maksudnya adalah
nerima harta itu apa ya? Tidak diiringi oleh rasa kayak gimana gitu ya, kayak nafsu banget gitu ya. Artinya terima dengan baik ya, apalagi kalau diiringi dengan alhamdulillah dan lain sebagainya. Tidak seakan-akan dia segala-galanya itu dalam kehidupannya gitu ya. Bisa khawati nafsin, hanya dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang sehat. Burikalahu fihi, maka harta itu akan diberkahi baginya ya, akan diberkahi baginya. Jadi tidak seperti orang kayak kayak kesetanan, kayak apa ya, menerima sesuatu dari harta. Waman akhadahu bi israfi nafsin. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini ininya. Siapa yang menerima harta itu bi israfi nafsin, dengan penuh sifat tamak, sifat rakus ya, seakan-akan inilah kehidupannya begitu ya. Lam yubaraku lahu fihi, maka harta itu enggak akan diberkahi. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Orang seperti itu seperti apa? Orang yang makan tapi tidak kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ini tentu kiasan ya. Bukan tangan di atas persis di atas. Ya nggak apa-apa saya nerima duit tapi tangan saya di atas. Kamu ngasih dari bawah ya, biar saya nggak salah nih sama Rasulullah. Nah, bukan begitu ya. Ya. Maksudnya adalah orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang suka menerima. Nah, ini harus kita jadikan sebagai patokan. Ya, maksudnya adalah ya jangan sampai kita ya dengan harta itu ya apa istilahnya sedemikian rupa sehingga seakan-akan itulah inti dari kehidupan kita. Kalau dapat kita senang luar biasa, kalau sedih kita tidak dapat kita sedih luar biasa. Ya, diusahakan sewajarnya. Ya, kita memang bukan berarti tidak butuh harta, kita tetap butuh harta. Tapi hidup bukan cuma itu saja. Ya, hidup itu tadi sudah kita katakan bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita bisa baik dan lain sebagainya. Ya. Nah, rupanya pesan Rasulullah ini sangat masuk ke dalam hati hakim. Ya, ini pesan Rasulullah kan bagus ya. Rasulullah pesan gini setelah dia kasih tuh dia berkali-kali. Kalau kita kan kadang-kadang udah nggak ngasih nasihat lagi. Ya. Kadang ada orang minta bantuan, kita nggak ngasih, kita cuma ngasih nasihat. Harusnya kita kasih dulu lah kalau memang dia membutuhkan. Kita bantu. Rasulullah bantu nih kasih, tapi Rasulullah ingatkan, ya artinya sikap terhadap harta sebaiknya gimana. Nah, hakim ini ketika dinasihati Rasulullah merasa terkesan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu dengan hak. La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Sampai kayak gitu dia punya prinsip. Saya tidak akan mengambil dari seseorang sesudah Musa sesuatu apapun sampai saya meninggal dunia. Artinya saya nggak lagi dah gitu ya, ngambil atau minta dari seorang, bahkan menerima dari seseorang pemberian ya sampai saya meninggal dunia. Ya, saking dia sangat sangat berkesan dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahul 'ata. Abu Bakar radhiyallahu an ya yad'u hakiman. Ini setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar jadi khalifah, dipanggil. Hakim bin Hizam tadi dipanggil. Liyu'tiyahul 'ata, untuk diberikan pemberian. Ya, sekarang kan banyak nih ya. Ya, dikasih pemberian senang, dikasih bingkisan senang, ya siapapun senang, dan itu nggak salah. Dikasih pemberian kita senang tidak salah, kita terima tidak salah, namanya diberi. Tapi hakim tadi sudah janji nggak mau menerima, fayaba an yaqbala minhu syai'an, maka dia nggak mau menerima dari Abu Bakar sedikit, padahal Abu Bakar khalifah, ya. Tsumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu. Lalu pada zaman Umar jadi khalifah, manggil lagi hakim ke sini, mau dikasih sesuatu dari khalifah. Fa'aba an yaqbalahu
Dia pun masih nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Faqala ya ma'syarul muslimin. Ya. Maka Umar ngomong, sampaikan, kasih tahu. Ushidukum ala hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal fai'. Tolong saksikan ya, saya sudah berusaha untuk memberikan hakim haknya yang telah Allah berikan. Jadi sudah ada pembagian jatah-jatah lah ya. Ya maaf nih kalau sekarang BLT lah semacam kayak gitu nih, ada bagian nih dari pemerintah untuk dikasih si fulan. Tapi hakim gak mau dia. Karena dia sudah apa? Sudah janji sama Rasulullah gak akan menerima dan mengambil dari seseorang apapun. Ya, Umar bin Khattab ya dikatakan oleh para ulama, kenapa sampai ngomong begini? Takut nanti orang-orang nuduh Umar gak ngasih apa-apa kepada hakim, dikasih tahu. Ya, biar tidak ada suuzon. Ya, fayaba an ya'khudhahu. Ya, dia tidak mau mengambilnya. Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'dan nabi hatta tufiya. Ya, maka akhirnya ya dibuktikan bahwa hakim sampai meninggalnya tidak mengambil sesuatu apapun dari orang lain setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebuah gambaran ya betapa bagaimana ya, sikap menjaga diri, ya sikap untuk tidak mudah meminta-minta, ya tidak mudah apalagi kalau melakukan hal-hal yang tercela terkait dengan harta. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira sampai di situ dahulu. Ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silahkan. Ya. Ya baik. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, ibu-ibu kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Saya dulu Mbak Ira. Iya silakan Mbak Tari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin, adakah kriteria awal apakah kita itu cinta dunia untuk mendeteksi diri sendiri, itu kriteria awal apakah kita itu cinta dunia gitu Ustadz? Karena iman kita itu kadang kan naik turun Ustadz. Nah ketika turun itu kadang kita tidak sadar diri gitu Ustadz. Baik, patut diperjelas dulu ya. Cinta dunia ya dengan cinta harta atau cinta perbendaharaan dunia ya, memang dicela kalau dalam Islam, dalam hadis-hadis Rasulullah disebut hubbud dunya ya, cinta dunia. Tapi bahwa manusia diberikan fitrah cinta perkara-perkara duniawi itu juga perkara yang tidak diingkari. Bahkan itu bagian dari fitrah. Ya, cinta dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati minal an'ami wal harf. Jadi manusia itu udah diberikan fitrah cinta kepada wanita, pada istri, pada suami, pada anak-anak, pada harta benda, kebun-kebun, hewan ternak, yaitu cinta. Itu fitrah. Ya, fitrah. Memang yang disebutkan dan dilarang adalah cinta dunia. Jadi agar kita bedakan. Ya, sebab kalau seandainya akhirnya orang mengambil sikap saya nggak cinta harta, nggak cinta istri nggak cinta suami, itu malah salah. Keluar dari fitrah. Memang yang dicatat atau yang dikecam adalah cinta dunia. Berarti ini bukan soal masalah kita nggak boleh senang perkara-perkara dunia, tapi yang jadi masalah adalah ketika dunia kita jadikan sebagai orientasi, sebagai patokan. Ya, sebagai patokan. Jadi kalau dunia sudah sebagai patokan, lalu kemudian perkara yang lain dapat kita otak-atik dan perlakukan semau kita, yang penting dunianya kita dapatkan, nah itulah cinta dunia.
cinta dunia. Ya, artinya selama ya orientasi dan tujuan utama kita tetap kita jaga, setidaknya perkara-perkara yang zahir, yang halal, yang haram, kemudian kepedulian, perhatian kita tetap pelihara. Ya, sementara dunia kita cari, kita kejar dan seterusnya, ya itu tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Bahkan ada hadis Rasulullah, ya, ni'mal malus soleh fi yadir rajulis soleh. Sebaik-baik harta kalau ada di tangan orang soleh. Ya, jadi ini yang harus juga dipahami. Jangan sampai kemudian kita lihat orang kaya lalu kita katakan dia cinta dunia. Justru bisa jadi orang kaya kalau dia soleh lebih baik ada di tangan dia ketimbang di tangan orang yang tidak soleh, ketimbang di tangan orang yang tidak beriman. Ya, coba bayangkan ya, jika harta yang banyak di tangan orang yang beriman, insya Allah dia banyak berbuat kebaikan. Ya, dan harta yang banyak bagaimana didapatkan? Ya dicari. Tidak bisa dia datang begitu saja. Maka kita katakan sifat qanaah jangan sampai diartikan orang malas kerja, nggak ingin mencari yang lebih, cari yang lebih. Sebab harta yang banyak itu justru akan menjadi peluang kebaikan. Begitu ya. Ya, mungkin sekarang lagi rame nih Piala Dunia ya di Qatar. Wah, itu dia salah satu kebijakan yang dia lakukan, Piala Dunia sekarang tidak boleh ada minuman keras. Nah, itu bukan tanpa konsekuensi, Bu. Itu ada penaltinya. Ya, karena Anda tidak boleh melarang kami memasang iklan ini, harus bayar denda. Ya, Qatar kan duitnya banyak, ya udah kami bayar. Coba kalau nggak punya duit, ya udah ngalah aja kita deh. Dibayar itu denda semuanya karena melarang produsen minuman keras untuk iklan dalam piala dunia. Ya itulah harta yang baik kalau ada di tangan orang baik. Ya, maka tidak mengapa, bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, mengumpulkan dunia, tapi yang paling baik adalah tentu dunia itu bukan sebagai tujuan utama. Tapi kalau gara-gara dunia akhirnya yang halal dan haram kita labrak, kita lewatkan, kita nggak peduli, ya gara-gara dunia kita akhirnya mudah berkelahi dengan saudara kita atau gampang menzolimi orang, gampang merugikan orang. Nah, itu gambaran fenomena cinta dunia, atau melakukan hal-hal yang tidak benar, mencuri, menipu, korupsi, pungli, nyogok dan semacamnya. Nah, itu gambaran fenomena cinta dunia. Ya, artinya kalau dia ada pilihan, ini sangat menguntungkan. Ini mungkin nggak terlalu menguntungkan, tapi ini lebih terjamin kehalalannya, ini jelas keharamannya. Dia akan lebih memilih yang jelas kehalalannya. Ya, meskipun juga tidak berarti yang jelas halalnya selalu lebih sedikit, bisa jadi lebih untung, bisa jadi. Yang penting patokannya adalah dia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan. Begitu ya, wallahu a'lam. Baik, silakan. Oh ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 orang anak saya yang sekolah di 2 tempat yang berbeda, Ustadz. Yang satunya sekolahnya melarang untuk di setiap akhir tahun kenaikan ajaran dilarang memberikan hadiah kepada guru. Nah, satu lagi anak saya lagi sekolahnya perkumpulan orang tuanya mewajibkan kita untuk menyumbang dan diberikan kepada gurunya. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya ya Ustadz ya? Baik, pada dasarnya pemberian kepada guru boleh-boleh saja, malah bagus ya. Malah bagus. Begitu ya. Apalagi kalau misalnya itu sekolah swasta begitu ya.
tidak mengapa. Cuma mungkin nanti pihak sekolah punya kebijakan masing-masing. Pihak sekolah punya kebijakan masing-masing. Mungkin akan dilihat maslahatnya ini permasalahan ini misalnya ya menimbulkan kecemburuan sebagian atas sebagian yang lain begitu ya, atau menyebabkan adanya kehilangan objektivitas begitu ya, karena dikasih sesuatu yang berharga akhirnya kurang objektif dalam memperlakukan siswanya. Oh, karena dia ngasih banyak maka saya sayangin, yang lain gak peduli, yang kayak gitu bisa jadi mungkin pihak sekolah akan melihat, oh ini nggak bagus kalau dibiasakan begini. Mungkin biasanya sih yang ada sekolah tuh akan memberikan arahan, boleh memberikan kepada guru tapi dikumpulkan kepada kami, nanti kami yang akan mendistribusikan gitu ya. Kalau kayak gitu bagus diarahkan agar tidak ya menimbulkan ya namanya juga manusia, nanti ada yang iri, ada yang dapat sebagian, ada yang apa dan lain sebagainya. Secara umum pemberian seperti itu wajar ya, dan ya secara umum bagus. Itu biasa kalau di dunia pesantren, biasa kita kan berikan ke kiai dan lain sebagainya begitu ya. Tidak masalah ya, tinggal itu nanti masalah maslahatnya ya, masalah kebaikannya dan seterusnya ya. Apalagi kalau itu sekolah swasta ya. Kalau sekolah pemerintah memang agak riskan, sebab kalau soal pemerintah ini sudah ada aturan dan acuannya. Tapi secara umum pemberian yang wajar, yang tidak ditujukan untuk mempengaruhi lah ya, dalam arti misalnya memberikan nilai dan lain sebagainya, sekedar sebagai tanda terima kasih ya, dan itu pun bukan sesuatu yang berlebihan ya. Ya, itu sesuatu yang boleh-boleh saja secara umum. Cuma tadi bisa jadi mungkin masing-masing punya kebijakan yang dilihat dan dipandang sebagai sebuah maslahat. Ya, misalnya komite sekolah mungkin bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, gimana baiknya didiskusikan ya, apa efek buruknya kalau itu dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya tidak masalah. Ternyata misalnya pihak sekolah welcome, boleh, silahkan, ya nggak apa-apa, secara umum itu boleh, asal tidak mengganggu kinerja proses pendidikan ya, tidak sampai menimbulkan misalnya sikap-sikap yang tidak adil misalnya kepada murid-muridnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana Mbak Devi? Cukup? Baik, silakan, kita masih ada waktu. Silakan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Mbak Yati. Salam. Baik, sudah kuliah dia? Oh, udah selesai malah ya? Ya berimbang lah ya. Betul, dia sudah bagus ya, ingin memperbaiki diri, sholat, zakat, puasa, tilawah, mendengarkan pengajian, itu sudah bagus. Tapi yang juga harus dipahami bahwa ya mencari ma'isyah adalah juga bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Begitu, khususnya maaf ya, kalau anaknya laki-laki, perempuan atau laki-laki, khususnya kalau laki-laki ya, kalau perempuan masih mungkin, sebab perempuan itu kewajiban nafkah orang tua ya, itu terus berlanjut sampai dia menikah ya. Dia menikah maka kewajiban nafkah berpindah kepada suami. Tapi kalau anak laki-laki, apalagi dia sudah kuliah, udah selesai, udah dibiayai ya, dia harus mulai belajar untuk mandiri, untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri walaupun orang tuanya berkecukupan. Dan harusnya juga dipahami bahwa itu juga bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah, bagian dari menata diri. Ya, menata diri. Ya, jadi tinggal pemahaman dan orientasinya
yang dibangun dengan baik. Ya bolehlah kalau memang itu dilakukan sebagai upaya awal ya, karena mungkin dia akan merasa misalnya melihat dunia kerja sangat rawan kalau kondisi hati kurang baik. Tapi bukan berarti dia harus menunggu itu sekian lama lalu kemudian setelah sukses dia baru bekerja, sebab itu nggak bisa ada barometer waktunya ya. Yang bagus adalah dia lakukan secara paralel. Ya, tetap dia berusaha membina diri, ya kan, nggak bekerja bukan berarti dia kemudian nggak bisa ke masjid, nggak bisa dia ngaji, ya kan bisa diatur. Ngaji pun nggak mungkin bisa setiap hari, ya bisa dia atur. Yang bagus adalah paralel, ya sebab bekerja mencari penghidupan, apalagi dia juga nanti bakal berkeluarga dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan ya bekalan-bekalan yang baik dan bagus. Jadi tinggal dibangun motivasinya, ya jangan dimatikan juga ya. Keinginannya untuk membina itu bagus ya, tapi bahwa kamu juga butuh untuk mempersiapkan diri, mencari penghidupan, penghasilan, dan itu bagian dari pendidikan juga. Ya, bekerja itu sebenarnya mendidik orang juga untuk bisa, belum lagi nanti hasilnya bisa dia juga gunakan untuk kebaikan-kebaikannya ya. Jadi memang didorong juga bahwa bekerja adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Itu juga harus dipahami. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana Mbak Yeti? Ya, masih ada waktu, silakan Bu Ibu. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tanyakan yaitu sampai di mana kewajiban seorang nenek untuk memperingati cucu-cucunya. Umpamanya yang perempuan belum berjilbab. Kalau kita suruh mereka, ya nantilah. Kami juga lebih tahu dari nenek gitu, karena mereka kan udah mahasiswi gitu. Iya, karena dia merasa bahwa dia itu sudah dewasa, sudah bisa memilih memalah mana yang baik, mana yang benar. Nah, untuk kita terus-terusan bawel itu juga mungkin salah ya Pak Ustadz. Ya. Nah, untuk itu sampai di mana kewajiban kami, apa kami nanti dituntut di akhirat? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Pada dasarnya kewajiban memberikan nasihat ya itu tentu yang bersifat langsung ya, orang tua secara umum buat anak-anaknya. Ya, nenek mungkin nanti bisa juga mengingatkan orang tuanya untuk mengingatkan anak-anaknya ya, sebagai bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan nasihat itu sebenarnya berlaku terus ya, tidak berhenti. Ya, justru ini yang memang harus diingatkan. Kalau tanggung jawab harta itu bisa berhenti. Ya, tanggung jawab harta memberikan nafkah kepada anak itu bisa berhenti. Anak sudah mandiri, sudah bisa bekerja, maka orang tua nggak punya kewajiban memberikan nafkah. Apalagi anak perempuan sudah berkeluarga, orang tua tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi memberikan nasihat, memberikan bimbingan, itu hendaknya tidak berhenti. Diingatkan saja secara umum atau secara khusus. Jadi Rasulullah itu sering ingatkan Ali bin Abi Thalib atau Fatimah padahal sudah menikah. Ya, kalau mau sholat sering diketuk pintunya, ayo sholat gitu ya. Jadi kita tahu kisah Nabi Nuh ya, kepada putranya tetap di kesempatan terakhir diingatkan dan diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang tua merasa ya, terserah dia udah besar, udah dewasa, ya nggak usah lagi saya tegur. Tidak. Itu salah. Ya, itu memang konsep pendidikan, tak mungkin ya, konsep pendidikan di barat begitu, atau di negara-negara sekuler begitu ya. Anak kalau sudah usia 16-17 tahun dia bebas, dia nggak boleh diarahkan, nggak boleh dilarang oleh orang tuanya ya. Dia mau tinggal di mana, mau tinggal sama siapa, mau bawa siapa ya, itu orang tua kalau negor-negor malah orang tuanya bisa kena polisi
Ya, itu konsep Barat begitu. Kalau Islam tidak. Islam itu orang tua tetap punya kewajiban untuk memberikan nasihat dan arahan. Walau dia sudah menikah, walau dia sudah besar, walau dia sudah mahasiswi atau mahasiswa. Cuma memang tentu saja pendekatannya yang boleh jadi dicarikan yang pas begitu ya. Bisa jadi anak sekarang kalau cuma sekedar dimarahin aja belum tentu dia bisa menerima. Ya, kalau tadi yang Rasulullah contohkan bagus tuh ya. Rasulullah ada orang minta dia kasih, orang minta dia kasih, orang minta dia kasih, lalu dikasih masukan soal sikap dan pandangannya soal harta. Ya, jadi mungkin yang paling penting di sini membangun komunikasi yang baik dulu, ya, kedekatan, ya, saling menyayangi orang tua sama anak, nenek sama anaknya. Ya, mungkin suatu kali boleh diajak jalan-jalan, ditraktir makanan yang enak-enak gitu ya. Lalu ditawarkan, kapan nih mau pakai jilbab nih, ntar nenek beliin dah gitu ya. Kalau kamu pakai jilbab, nenek misalnya kasih perjalanan umroh dah, mau enggak gitu. Kalau punya duit ya. Bisa begitu dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Usahakan jangan sampai dengan sebab itu jadi misalnya sang cucu jadi nggak mau ketemu neneknya dan seterusnya. Jadi tetap keakraban itu, walaupun mungkin dia masih belum menerima, ya tidak mengapa, sabar aja dulu, ya sabar terus, ya jaga hubungan sebaik-baiknya, ya sekali waktu nanti mungkin bisa diingatkan lagi, begitu secara bertahap. Tidak harus selalu setiap ketemu langsung dinasihatin, besok nggak mau ketemu lagi dia ntar. Ya, jadi tetap dengan cara-cara yang paling baik. Ya, kalaupun tidak, paling tidak juga diingatkan yang dasar-dasar dahulu. Misalnya sholatnya, ya paling enggak lah kamu jaga sholatnya, jangan sampai ditinggalkan. Paling tidak diingatkan yang dasar-dasar dan prinsip-prinsip dahulu. Kalau itu sudah, boleh lagi nanti kita ingatkan lagi soal seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Baik, sama-sama. Iya. Masih adakah yang ingin bertanya, ibu-ibu? Kalau begitu saya yang ingin bertanya, Pak Ustadz. Atau masih ada, baik, ibu-ibu? silakan. Tidak ada. Tentang yang berlebih-lebihan ya Pak Ustadz, membelanjakan harta yang dengan yang berlebih-lebihan. Iya, iya. Bagaimana kalau seseorang itu dia suka belanja, ya tadi seperti barang-barang yang wah gitu ya Pak Ustadz, jadi maksudnya kayak tas. Tapi kalau diingetin saya bilang daripada belanja tas mendingan diinfakkan. Tapi dia bilang saya sudah infak kemana-mana. Seperti itu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah itu boleh seperti itu? Jadi dia bilang saya udah infak kemana-mana gitu. Jadi boleh dong saya beli yang mahal-mahal seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, memang standar orang beda-beda. Ya kalau paling tidak sudah baguslah orang seperti itu. Mungkin bisa layak kita apresiasi kalaupun dia sudah banyak bersedekah, sudah banyak berinfak dan seterusnya. Ya selebihnya kita sebatas mengingatkan saja. Kalaupun memang belum berubah, setidaknya dia sudah banyak berinfak dan bersedekah. Memang kadang-kadang memang standar-standar orang beda ya. Standar-standar orang beda. Jadi mungkin kalau ukuran kita ini terlalu berlebihan, tapi bagi sebagian orang ini biasa karena memang standar kehidupannya berbeda ya. Jadi dahulu kami pernah ditraktir ya di pelatihan khotib dai gitu di Puncak begitu ya. Terus oleh Ustadz Kiai Syekh dari Saudi, dari Timur Tengah, dari Kuwait. Jadi dikasih tuh makanan-makanan yang mewah gitu ya, kabsa, kambing segala macam. Ya, jadi kata teman-teman, ya Syekh kami sedih kalau lihat ini. Kenapa? Ingat anak istri di rumah makan ikan asin, tempe, kita makan kabsa, kambing. Kata sayanya untuk sementara lupakan dulu. Ya, makan dulu biar ente enak ya, sebab jangan bandingkannya sama yang di rumah, bandingkannya sama kami di Kuwait sana. Ini biasa makanan ini katanya. Jadi memang sebagian orang itu
biasa dan kita nggak bisa mengukur itu begitu saja. Ya, kalau kita mungkin itu sangat mahal, tapi bagi orang bisa jadi sangat murah. Sepanjang dia sudah menginfakkan dan mensodakohkan itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Ya, tinggal nanti mungkin sedikit demi sedikit bisa kita alihkan, atau bagus kalau kita misalnya menawarkan juga program-program agar dia mau menyalurkan sebagian dari hartanya untuk program-program kebaikan. Bisa jadi bentuknya dengan cara-cara seperti itu. Ya, kita tawarkan program-program yang tampak dan terasa manfaatnya. Bisa jadi dengan cara seperti itu dia akan lebih tertarik untuk menyalurkan uangnya kepada jalan-jalan yang baik. Ya, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz, apa bisa saya tarik kesimpulan kalau ternyata tuh qanaah setiap orang berbeda-beda? Maksudnya qanaah crazy rich sama kaum mending tuh ternyata beda-beda. Maksudnya ketika crazy rich ini beli segala yang mewah-mewah, tapi ternyata buat dia tuh cuma sebagian kecil hartanya gitu Pak Ustadz. Apa bisa ditarik kesimpulan seperti itu Pak? Ya, pada dasarnya selama perkara-perkara seperti itu masih ya dalam jangkauannya, tidak menyentuh perkara yang haram, ya, dan tidak berarti hanya sekedar apa istilahnya kesombongan, ya, sekedar pencitraan dan lain sebagainya, ya dia mungkin hobi, dia senang dan dia mampu, ya mudah-mudahan itu memang bagian yang tidak terlalu berlebihan. Selagi dia memang mampu, tapi ya tentu saja ada standar-standarnya ya. Kalau seandainya tetap dia arahkan itu kepada yang lebih baik, ya, sodakohkah, ya membantu orang, jalan-jalan yang baik, itu lebih utama, ya, lebih utama, ya. Ya, boleh dikatakan ini memang bisa jadi juga disesuaikan dengan standar-standar ekonomi yang ada. Ya, standar ekonomi yang ada. Ya, di Saudi itu biasanya kalau dulu ya kayak mobil-mobil Camry segala macam itu buat taksi biasa aja tuh. Ya, buat taksi nganterin orang ke sana kemari. Ya, kalau di sini mobil Camry mungkin bisa sekelas menteri dan semacamnya. Begitu ya Toyota Camry dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi memang berbeda dengan standar-standar ekonomi yang ada, sehingga pengeluaran seseorang disesuaikan dengan kadar dan kemampuannya. Misalnya orang di desa ya makan secukupnya itu sudah mungkin mewah ya, sementara kalau di kota makan seperti itu bisa jadi masih belum memenuhi standar yang ada. Kalau batas-batasnya masih wajar iya. Tapi kalau tadi ya, kalau sampai walaupun dia mampu lalu beli tas harga miliaran segala macam, walaupun dia mampu itu berlebihan sekali. Itu berlebihan untuk hal-hal yang tidak terlalu tampak ya, apalagi sekedar untuk memuaskan dirinya ya, beli ikan harganya ratusan juta dan seterusnya ya, itu sesuatu yang terlalu berlebihan. Tapi kalau mungkin cenderung lebih mahal dari apa yang ada pada umumnya, atau pengeluarannya lebih banyak dari keumuman orang karena dia memiliki kelebihan, selagi wajar ya, memang ini tidak bisa diukur ya, tapi setidaknya secara umum begitu. Ya, memang bisa jadi berbeda tingkatan sesuai taraf ekonomi seseorang. Wallahu a'lam. Bahkan kita sendiri pun akan berbeda. Ya, kita dulu mungkin merasa cukup dengan baju yang ada. Ya, sekarang udah beda lagi ngelihat bajunya. Ya, dulu mah baju yang seadanya cukup, sekarang merasa kita tidak cukup. Bisa jadi juga seiring dengan kemampuan ekonomi yang ada. Selagi wajar dan tetap terkontrol, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya baiklah. Belinda cukup. Ibu-ibu masih adakah yang ingin ditanyakan? Baiklah Pak Ustadz, kelihatannya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita mohon kepada Allah kebaikan buat kita, keluarga kita, ya, keselamatan, keberkahan, dan juga tidak lupa ya kita doakan saudara-saudara kita yang khususnya sekarang di Cianjur yang sedang ditimpa gempa ya. Kita mohon agar Allah berikan kesabaran pada mereka yang wafat dan muslim, semoga Allah berikan ampunan dan rahmatnya, dan juga yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal riba waz zina والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سيانجر. اللهم انصرهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat qanaah, ifa, dan lain-lain. Baiklah, jazakumullah khair tuh jamaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda.